طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu syar'i, mencoba untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keteguhan iman, keteguhan Islam, istiqamah sampai akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas buku Istiqamah, konsekuen dan konsisten menetapi jalan ketaatan yang ditulis oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau dan menjadikan ilmu yang beliau tulis ini bermanfaat bagi kita semuanya. Istiqamah ini adalah sesuatu yang sangat penting, yang harus kita tumbuhkan lagi, yang harus kita siram kembali. Setelah Ramadan kita berusaha untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kita rajin salat qiyam Ramadan yang disebut dengan salat tarawih. Kita rajin membaca Al-Qur'an, kita rajin puasa, ya. Kalau enggak puasa dosa, itu wajib soalnya. Ya. Sekarang pertanyaannya, masihkah kita mempertahankan ibadah ini? Itu yang jadi masalah. Alhamdulillah, mungkin bapak-bapak sudah selesai, Syawalnya selesai ya? Oh belum? Ya udah selesaiin. Sudah pertengahan bulan ini. Ini tanggal berapa? 15. Kita Indonesia. Kalau Muhammadiyah 16. Kalau Saudi 16. Jadi sudah pertengahan bulan. Jangan sampai yang Syawal ini luput dari kita. Ya. Kemudian kalau ada yang punya utang, bukan utang uang ya, utang apa? Utang itu puasa bayar segera. Sama baca Quran kita ketika Ramadan kita rajin. Satu hari bisa berapa juz? 1 juz, 2 juz. Ada yang mungkin satu hari 10 juz sehingga 3 hari bisa khatam. Nah, sekarang pertanyaannya, dari kemarin tanggal 1 Syawal sampai sekarang berapa yang sudah dibaca? Nah, itu jadi masalah. Kadang kita semangat Ramadan doang, sementara di luar Ramadan tidak semangat. Padahal ibadah itu diperintahkan atau tidak di luar Ramadan? Diperintahkan. Rasulullah bersabda apa? Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Bahkan di riwayat lain mengatakan Iqra'ul Qur'ana fi syahrin, bacalah Al-Quran 1 bulan. Berarti 1 bulan khatam. Ya. Bacalah Al-Quran 20 hari. Berarti berapa itu? Ya 20 hari. Atau 10 hari. Ya sudah. Berarti 1 bulan hafal khatam berapa kali itu? Kalau 10 hari 3 kali. Bisa enggak itu? Nah, kemudian tadi salat malamnya. Salat malamnya, tarawih kemarin rajin. Bahkan qiyamul lail di sini ada enggak? Ada. Sekarang pertanyaannya, tadi malam salat qiyamul lail enggak nih? Nah, itu kadang. Ya, kita banyak istighfar sama Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah atas kekurangan kita ini. Istiqomah itu harus kita pertahankan karena memang hidup kita diperintahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya buku ini ditulis untuk mengingatkan kita semuanya bahwa kita itu harus betul-betul istiqomah, enggak cuma Ramadan. Ibadah, ketaatan-ketaatan kita itu harus terus dijalankan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nahl ayat ke-92 Allah mengingatkan kita, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti seorang wanita yang sibuk memintal, itu menjahit lah bahasa mudahnya, menjahit, kemudian setelah itu diudar lagi, dilepas lagi, ya, menjadi tercerai-berai. Sama, jangan sampai ketika kita Ramadan kemarin kita sudah membangun nih
Keimanan, ketakwaan kita sudah dibangun bagus-bagus. Sholatnya sudah rapi, puasanya sudah rapi, baca Qur'annya rapi, ya, ketaatan kita rapi, maksiat kita sudah dibersihkan. Lah, sekarang masuk bulan Syawal kok kita hancurkan lagi bangunannya. Pintar atau tidak ini, Pak? Ya, kurang pintar. Ya, orang bangun rumah, capek-capek bangun rumah, lalu setelah sudah tinggi, sudah mulai nutup atapnya, dirobohkan lagi. Ya, ini sebuah kebodohan. Ya, sebuah kebodohan. Maka kita juga demikian, dalam urusan agama kita sudah bangun bagus-bagus. Jangan sampai kita robohkan lagi ibadah kita, ketaatan kita. Dulu sudah semangat ngaji sunnah, rajin kajian, lama-lama futur, malas lagi. Ya, dulu masya Allah pakaiannya sudah sesuai sunnah, yang laki-laki sudah penampilannya sunnah, yang perempuan juga sudah berhijab sesuai sunnah, sesuai syariat Islam. Karena urusan ekonomi, karena urusan pertemanan atau urusan yang lainnya, akhirnya dia keluar lagi, balik lagi, dilepas hijabnya, makai auratnya dibuka lagi. Ya, dulunya hijrah, ya, dulunya penyanyi misalnya, joget-joget, terus kenal dakwah sunnah, setelah itu balik lagi. Jangan sampai seperti itu. Allah sudah mengingatkan dalam surat An-Nahl ayat 92 itu. Janganlah kalian seperti siapa? Seorang wanita yang memintal, ya, dengan talinya, dengan benangnya, setelah jadi dia urai lagi menjadi tercerai-berai. Sama, jangan kita seperti orang yang bangun bangunan, sudah bagus bangunannya, sudah bagus, kokoh, sudah indah, dihancurin lagi. Ingat bahwa membangun itu sangat sulit, tapi menghancurkan cukup sehari. Ya, pasang bom, tik, del, habis, sudah. Sama, kita mendidik anak-anak kita juga kan gitu-gitu ya Pak. Masukin ke pondok, sudah bagus-bagus. Liburan setengah bulan, main sama temen yang rusak selesai imannya. Sama kita juga gitu kadang. Semangat ketika kajian, masya Allah. Ramadan semangat, masya Allah. Selesai Ramadan, habis lagi kita. Makanya Rasulullah SAW berpesan agar kita itu istiqamah. Ya, sebagaimana hadis diriwayatkan dari an Amrin wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Dari Amr dan dikatakan Abu Amrah, yaitu Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Dia mengatakan, qultu ya Rasulullah, saya pernah berkata, wahai Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Sampaikan kepadaku ya Rasulullah, dalam Islam ini sebuah perkataan yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun selain engkau. Tolong sampaikan kepada saya pesan yang penting tentang agama Islam ini, yang ketika Anda sudah menjawabnya cukup, saya nggak usah tanya ke yang lain. Maka apa pesan Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Kuncinya di sini. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darimi, At-Tabrani, At-Tayalisi, Ibnu Abi Asim dalam Sunnah, Ibnu Abi Dunya, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan juga Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, serta Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Ini hadisnya sahih. Nah, lihat, Rasulullah pesannya singkat, Pak. Katakan apa tadi? Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Maknanya luas. Dan ini keutamaan Rasulullah SAW itu kalau berbicara singkat tapi padat. Kalau diurai bisa berjam-jam. Buktinya buku ini jadi tebal. Ini kalau dibahas juga lama. Nah, kita diperintahkan untuk apa? Iman kepada Allah. Maksudnya apa? Ya iman yang sempurna. Mengimani bahwa Allah itu yang menciptakan langit, menciptakan bumi, Allah yang menurunkan air hujan tadi malam itu, Allah yang menurunkannya. Lalu Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya berbagai tanamannya, yang kita tidak bisa menumbuhkan tumbuhan itu. Kita itu paling naruh biji, lalu udah biarkan gitu aja, kasih air doang. Sama, atau beli sudah jadi, bukan ini ya, ini ya palsu. Yang beli yang sudah tumbuh sekian tunasnya misalnya, taruh sudah. Kita enggak yang narik-narik daunnya, enggak.
Yang numbuhkan siapa? Allah. Itu ayat yang saya baca subuh tadi. Demikian pula Allah yang menciptakan bumi ini dan menjadikan bumi ini sebagai tempat tinggal kita, tempat tinggal manusia. Dengan mudahnya kita bangun rumah, kita tinggal di sini, kita bisa jalan-jalan, kita bisa hidup di sini. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga yang menjadikan sebagian bangunan, sebagian dari tanah itu, dari bumi itu ada sungai-sungai. Mengalir sungai-sungai di sana, ada gunung-gunung sebagai pasak bagi bumi ini. Allah juga yang telah menjadikan lautan itu terhampar sangat lebar sekali. Di sana banyak makhluk-makhluk Allah yang bisa kita nikmati. Makanan paling lezat ada di sana. Ada ikan, ada udang, ada lobster, ada apa lagi? Cumi-cumi, ya. Semuanya halal. Bangkainya pun halal yang di laut. Ya atau tidak? Walaupun itu kuda laut. Kalau kuda darat haram kalau bangkainya. Kalau disembelih dengan syar'i halal insyaallah. Baik. Dan itu Allah yang menciptakan semuanya. Kita harus meyakini itu iman kita kepada Allah. Ini kalau istilahnya namanya apa? Tauhid rububiyah. Allah menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah mengatur alam semesta, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang mengatur alam semesta ini, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, ini tauhid yang benar. Iman kepada Allah yang benar mencakup tadi tauhid rububiyah tadi yang pertama. Kemudian tauhid asma wa sifat. Kita meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah, asmaul husna. Ada Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Allah itu apa? Penguasa hari pembalasan. Al-Fatihah. Malikin Nas, Ilahin Nas, Allah itu rajanya manusia, Tuhannya manusia. Asma wa sifat. Al-Aziz, Al-Ghaffar, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Mengampuni. Kemudian sifat Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih berada di atas arsy-Nya, istiwa bersemayam di atas arsy-Nya. Kita imani, ya, jangan sampai kita menolak nama-nama atau sifat-sifat Allah. Jangan pula kita merubah artinya dengan arti yang lain, ya. Jangan sampai kita mendustakannya atau menyamakannya dengan makhluk. Karena Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala seorang pun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu. Dan kita juga beriman kepada Allah tentang apa? Tauhid uluhiyah, ibadah. Kalau kita tahu Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang mulia, maka hanya kepada Allah lah kita beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah ya Allah, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Ini Al-Fatihah dari awal sampai akhir tadi. Nah itu, kita minta kepada Allah itu iman yang benar. Kita berharap kepada Allah menjadi hamba yang betul-betul beriman, iman yang sempurna. Karena orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, dan teman-temannya yang sama dengan mereka, mereka mengimani Allah itu pencipta langit dan bumi, ya atau tidak? Kalau engkau tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit? Mereka jawab Allah. Tapi mereka enggak bertakwa kepada Allah. Mereka nyembah kepada selain Allah. Nah, kita iman kepada Allah harus ini. Dan di antara bentuk keimanan kita kepada Allah adalah kita taat kepada Allah, konsisten dan konsekuen sampai meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah. Itu. Maka Rasulullah bersabda, "Tsumastaqim." Kemudian istiqomahlah kamu. Istiqomah ini penting. Memang berat. Istiqomah memang berat. Yang ringan itu apa? Istirahat. Nah, tapi kalau kita menjalankan yang berat ini, insya Allah pahalanya juga besar. Rasulullah SAW bersabda, "Inna 'idhamal jaza' ma'a 'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala itu ya bersamaan dengan besarnya ujian. Kalau kita mau pahala yang besar, ya ujiannya pasti besar.
Berat memang, bangun malam berat, puasa berat. Wong biasanya minum, biasanya makan, pagi-pagi nyoto, pagi-pagi makan apa? Bubur ayam, ya atau roti, ya tiba-tiba suruh puasa. Berat. Kalau Ramadan ringan karena setannya dibelenggu kan gitu. Kemudian rame-rame sekeluarga juga bangun. Nah kalau Syawal gini, ya nggak ada yang bangun sendiri. Anak-anak dibangunnya juga ngantuk bah, ya sudah. Sunnah juga, nah gitu kan. Mudah. Ya kita istiqomah terus. Makanya istiqomah itu apa artinya? Lurus, bersikap lurus, menjalankan ketaatan ini, mau yang wajib, yang sunnah jalanan sudah. Dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan, mau yang makruh, mau yang haram tinggalkan. Nah, itu tekad kita harus demikian. Tapi ingat, memang dalam perjalanan hidup ini banyak ujiannya. Kadang kita lalai, kadang kita salah. Maka Allah berfirman, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqomahlah kalian di jalan Allah ini dan istighfarlah. Minta ampun kepada Allah. Kenapa Pak? Karena kita tadi sering lalai kadang. Buktinya sudah 15 hari berjalan juga kita tahu sendiri kondisi kita merosot, ya kan? Masalah turun iman ini kadang kita nggak terlalu peduli. Tapi kalau naik harga BBM marah-marah sudah. Ya. Emas anjlok pada panik. Kemarin beli 3 juta, waduh tinggal 2,5 nih, rugi. Tapi masalah anjloknya iman orang pada santai-santai. Ya. Makanya kita harus peduli dengan akhirat kita. Ya. Orang yang istiqomah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan ketika meninggal dunia mereka akan didatangi oleh para malaikat. Para malaikat ini akan menghibur kita nanti. Malaikat ini ada malaikat rahmat, ada malaikat apa? Azab. Kalau orang su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan buruk imannya, ya, dalam keadaan maksiat, dalam keadaan kufur, maka yang datang itu malaikat azab, yang hitam-hitam, yang serem-serem. Tapi kalau orang beriman, istiqomah, berusaha untuk senantiasa taat kepada Allah, maka yang datang nanti ya satu malaikat pencabut nyawa, malaikat maut, tapi nanti dibarengi juga ada malaikat rahmat. Mereka biyadul wujuh, wajah-wajah mereka putih, bersih, rapi, dan mereka akan membawakan apa? Kain kafan dari mana? Dari surga, yang wanginya semerbak luar biasa. Semoga kita termasuk mereka. Di dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32 Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengikrarkan diri dengan mengatakan sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah, tadi iman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, menjalankan ketaatan ini istiqomah. Berat memang, ayo terus bismillah. Ya. Kita sendiri ataupun bareng-bareng istiqomah dalam ketaatan ini. Maka ketika meninggal dunia, tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat akan turun ya menghibur mereka. Apa ya hiburan mereka? Alla takhafu. Kalian jangan takut tentang apa yang akan terjadi nanti di alam kuburmu, padang mahsyar nanti, di akhirat. Jangan takut, sudah antum orang istiqomah, antum orang beriman, sudah berusaha beramal saleh, sudah berusaha beristighfar, insya Allah engkau akan bahagia, enggak usah takut, kami akan menolong kalian. Wala tahzanu, dan jangan sedih terhadap engkau yang tinggalkan. Engkau tinggalkan istrimu, istri cantik-cantik antum tinggalin, ntar lagi jadi janda diambil orang, ya kan? Anak-anakmu engkau tinggalkan dalam keadaan masih kecil, mungkin masih butuh pertolongan kita. Enggak usah sedih, enggak usah khawatir. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Kalian pasti akan meninggal, iya. Tapi kalau orang beriman, beramal soleh, istiqamah, masuk surga. Itu yang terpenting. Dan masalah keluarga, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami yang akan menolong kamu, ya,
menolong kamu di kehidupan dunia ini dan juga di akhirat. Ya, akan dijamin, akan ditolong keluarganya nanti. Termasuk kita juga akan ditolong sama Allah Subhanahu wa taala, dan juga para malaikat juga akan menolong kita semuanya. Ya, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan engkau di surga itu akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Kalian ingin apa? Mau bidadari? Ya, insya Allah dikasih. Mau cantiknya kayak apa? Yang kita bayangin itu lebih lagi nanti. Soalnya kenikmatan di surga itu apa? Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khartara ala qalbi bashar. Kenikmatan di surga itu, mau bidadarinya kah, mau itu minumannya, makanannya, istananya, tempat tidurnya, kasurnya, semuanya, kenikmatan yang ada di sana tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbesit dalam hati seorang manusia. Memang dalam Al-Quran dijelaskan kenikmatannya, namanya kita pahami itu, ada bidadari, ada buah-buahan, ada makanan, ada daging ikan, ada daging burung, ya, dan berbagai kenikmatan itu kita tahu namanya. Tapi yang kita dapat di sana ternyata lebih luar biasa nikmat, lebih luar biasa nikmat. Maka ini kehidupan yang penting untuk kita kejar terus. Walakum fiha ma tad'un, dan kalian akan memperoleh apa yang kalian minta. Mau minta apa? Silakan. Dalam ayat lain Allah berfirman, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka penghuni surga akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mau ingin apa silahkan, monggo, minta apa saja, Allah akan kasih. Bahkan Allah akan tambahkan kepada mereka. Ini diantara tambahan kenikmatan yang paling nikmat adalah kita bisa melihat wajah Allah yang selama ini kita imani, yang selama ini kita sujud menghadapnya, kita membaca Quran, kita sedekah, kita beramal soleh mengharapkan keridhoannya. Itu kita akan lihat Allah itu seperti apa, dan itu kenikmatan yang paling nikmat. Lebih nikmat daripada kita melihat bidadari, lebih nikmat daripada kita melihat keindahan surga. Karena surga, bidadari, kenikmatan di surga itu yang ciptakan siapa? Allah. Itu indah, dan Allah itu innallaha jamil. Allah itu lebih indah lagi, maha indah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk masuk surga dan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Karena melihat wajah Allah itu juga tergantung iman dan amal solehnya. Ada yang setiap hari, ada yang sepekan sekali, tergantung keimanan dan amal soleh mereka. Ya, nuzulam min ghafurir rahim, itu merupakan hidangan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka ini pentingnya istiqamah. Ya, istiqamah adalah mereka beriman kepada Allah yang Maha Esa, kemudian istiqamah di atasnya dan di atas ketaatan hingga Allah wafatkan mereka. Ini perkataan dari Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala. Ikhwani fi din azzakumullah. Di buku ini Al-Ustaz Yazid rahimahullah taala membawakan 10 kaidah dalam istiqamah yang beliau ringkas dari kitab Ashrul Qawaid fil Istiqamah karya Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Ini kenal ya Pak ya? Pernah ketemu? Hah? Dulu pernah di Istiqlal beliau. Syekh Abdul Razak pernah ya? Di Roja sering ngisi beliau. Beliau ulama di kota Madinah. Bapaknya namanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, itu ahli hadisnya kota Madinah, masih hidup beliau. Ya, itu ulama beliau, masya Allah. Nah, beliau punya kitab Ashrul Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah tentang istiqamah. Di sini Ustaz Yazid rahimahullah taala di bab yang ke-8 beliau ringkas. Nah, beliau ringkas, kita ringkas lagi nanti biar enggak kelamaan. Baik. Ya, kaidahnya apa? Beliau mengatakan istiqamah merupakan kunci kebahagiaan dunia dan akhirat.
bisa mengantarkan seorang hamba meraih keberuntungan dan akan memperbaiki seluruh urusannya. Oleh karena itu istiqamah sangatlah tepat bagi seseorang yang ingin memperbaiki diri serta ingin meraih kebahagiaan jiwa. Oleh sebab itu hendaklah dia memperhatikan masalah istiqamah ini dengan baik. Kaidah yang pertama adalah bahwa istiqamah adalah merupakan anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nikmat. Kalau kita bisa istiqamah, ingat ini pemberian dari siapa? Allah. Makanya jangan sombong. Orang istiqamah itu jangan sombong. Nih, saya nih loh, wah, rajin. Antum nih, ya, gitu ya. Nggak boleh kita sombong. Nggak boleh kita ujub. Ujub itu apa? Bangga diri. Merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Apalagi sampai meremehkan orang lain, nggak boleh. Kita harus ingat semua nikmat ini murni dari Allah, termasuk nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah. Kita kenal sunnah, ini nikmat dari Allah. Betapa banyak teman-teman kita atau orang lain itu nggak dapat hidayah. Betapa banyak di dunia ini, berapa juta orang yang ada, berapa orang yang berada dalam agama Islam? Dikit, Pak. Yang orang Islam sendiri yang kenal Islam dengan baik dan benar, berapa orang? Sedikit. Yang sudah kenal Islam yang benar, belajar Islam yang benar, yang istiqomah berapa orang? Sedikit. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang memberikan istiqomah ini. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini perkataannya orang-orang yang sudah masuk surga. Mereka mengatakan, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hidayah kepada ini. Seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepada kami, kita nggak bisa mendapatkan hidayah seperti ini. Seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepada kita, kita nggak bisa masuk surga. Kita nggak bisa istiqomah. Seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepada kita, kita nggak bisa duduk di kajian kayak gini, Pak. Jauh-jauh dari rumah ke sini. Ya, bangun, yang lain pada tidur tadi. Subuh kan? Banyak yang tidur nggak tadi? Kira-kira? Banyak. Tapi Allah berikan kemudahan kepada kita bangun pagi tadi. Bahkan mungkin di antara kita sebelum subuh sudah bangun, sudah tahajud, sudah witir, ya, sudah istighfar, sudah doa. Mungkin mayoritas kita bangun azan. Ya udah alhamdulillah. Pas azan, alhamdulillah masih bangun. Betapa banyak orang yang dikecingi oleh setan. Pernah dengar hadisnya? Ya, orang yang tidur dari sholat subuh, maksudnya waktu azan subuh dia nggak dengar, bangun-bangun sudah jam 6 atau mungkin jam 7, jam 8, ini dikencingi oleh syaitan. Bala syaitanu ala udhunaihi atau fi udhunaihi. Setan kencing di telinganya itu, sehingga dengar azan. Mungkin dengar sayup-sayup azan, masih dingin, lanjut lagi deh. Ya, masih lama subuh, belum qomat. Bangun-bangun sudah jam 10. Nah, jadi ini hidayah dari Allah. Maka Allah berfirman, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah menyeru, memanggil manusia menuju darussalam, menuju surga. Allah sudah panggil kita menuju surga loh. Ayat Al-Quran sudah diturunkan, sudah diterjemahkan, sudah disampaikan sama ustadz-ustadz. Azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo mari kita sholat, ayo menuju kepada kemenangan. Itu kan panggilan kepada mana? Ketaatan yang mengantarkan kita ke surga. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah sudah memanggil kita, memanggil manusia semuanya menuju darussalam, negeri keselamatan, yaitu surga. Wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Jadi kita bisa menuju jalan yang lurus ini karena kehendak dari Allah. Allah yang memberikan hidayah kepada kita. Oleh karena itu Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, berdoa kepada Allah, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah Tuhan kami, maka berikanlah kami rizki untuk bisa istiqamah. Berikanlah kami kemampuan untuk bisa istiqamah. Ini mahal istiqamah, Pak. Bahwa kalau nggak salah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan afdalul karamah luzumul istiqamah. Karamah paling
mulia, paling utama adalah istiqomah. Jadi karomah itu bukan hanya kesaktian, bisa terbang, bisa ngerubah tisu jadi jadi kelinci. Ini kan sulap jadinya. Enggak cuman gitu-gitu, enggak gitu-gitu. Yang paling penting ini istiqomah ini, Pak. Karomah yang paling penting istiqomah. Karena istiqomah berat, enggak mudah. Seseorang iltizam dengan sunnah itu berat, Pak. Kita awal-awal hijrah dulu, ya kan? Celana mulai cingkrang, jenggot mulai ditumbuhin itu awal-awal banyak cemoohan. Ya itu tidak. Ibu-ibu pun demikian. Dulu pakaiannya seksi, membuka auratnya. Wah, teman-temannya juga kayak gitu. Lalu kenal sunnah, dapat hidayah, dia mulai pakai hijab. Banyak cemoohan kan itu. Lah, masih muda kok pakainya kayak emak-emak. Ya, enggak model ya. Enggak Gen Z misalnya. Ya, gitu. Banyak cemoohan. Istiqomah sudah. Istiqomah berat. Makanya Imam Al-Hasan Basri rahimahullah taala berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, maka rizkikan kepada kami, karuniakan kepada kami istiqamah. Kemudian hakikat yang kedua adalah hakikat istiqamah adalah berpegang teguh dengan manhaj yang benar dan meniti jalan yang lurus. Ya tadi ya ayatnya sama, surat Fussilat ayat 30, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian mereka istiqamah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya mereka itu orang-orang yang apa? Bertauhid. Ini istiqamah paling besar adalah tauhid. Ya, istiqamah, beriman kepada Allah yang benar tadi, tauhid uluhiyah, ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dulu main sesajen, lalu kenal sunnah, tinggalkan sesajen. Dulu cari pesugihan, bawa jimat, ya mantra-mantra raja-raja. Karena ada ilmu hitam, ada ilmu putih. Ya, ilmu hitam ya tadi, jimat-jimat pakai keris. Ya, ilmu putih kadang pakai sobekan-sobekan ayat, tulisan-tulisan Arab ditempel gini buat pelaris. Ada tulisan jim, ada tulisan dam, ada tulisan nun. Ya, sebagai pelaris. Ya, itu tinggalkan semuanya. Istiqomah di atas itu. Walaupun mungkin habis itu banyak ujian. Banyak ujian, banyak yang nyerang. Ya, meninggalkan tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan syariat berat, Pak. Apalagi kita di tengah masyarakat yang awam, yang belum paham agama. Ya, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka dan kita semuanya. Kita ingin semuanya dapat hidayah. Tapi kita minimal kita dulu istiqomah. Ya, istiqomah di atas ketaatan, di atas tauhid ini berat. Apalagi sebagai seorang dai, seorang pendakwah yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Atau antum sebagai jamaah kajian yang berusaha untuk menasihati saudara, keluarga tentang tauhid, tentang sunnah, berat kadang. Berat istiqomah. Pertentangan banyak. Baik di media sosial ataupun di media nyata, di dunia nyata. Di dunia nyata sering banyak penekanan-penekanan. Masjid-masjid dibubarin, bahkan rumah sebagian asatidzah mau dibakar, kajian diusir, diintimidasi. Ya, lagi menyampaikan hak dalam video kemudian banyak komentar-komentar yang buruk. Videonya diedit, ya, mukanya dia jadi kayak setan, ada tanduknya di sini. Itu ujian. Tapi sudah istiqomah. Insya Allah pahalanya besar. Tadi semakin besar ujian semakin besar pahalanya. Kemudian yang ketiga, asas istiqomah adalah keistiqomahan hati. Asas istiqomah adalah keistiqomahan hati. Ya, pondasi biar kita istiqomah, kuat istiqomah di atas ketaatan itu hati dulu perbaiki. Karena hati ini sebagai raja bagi tubuh kita. Kalau hati kita kuat, bisa menahan pedasnya omongan orang-orang lain. Kita bisa sabar menghadapi musibah karena hati kita kuat. Tapi kalau badan keker tapi hati lemes, diomongin sedikit, loyo sudah, kayak kerupuk melempem, gak kuat. Ya, makanya dalam kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf harus kuat. Mau jadi da'inya atau mau jadi siapapun harus kuat. Karena ujian terus akan ada, intimidasi akan ada terus.
Ya, harus sabar. Rasulullah SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan istiqomah keimanan seorang hamba sampai hatinya istiqomah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam siapa nih? Imam Ahmad, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah. Ya, ini karena hati ini sebagai raja bagi tubuh kita. Kalau hati sudah kuat, istiqomah, mantap sudah. Tapi kalau hati ini dipenuhi dengan subuhat, dengan syahwat, bahaya. Seringkali orang tidak istiqomah karena hatinya lemah. Awalnya dia mungkin sebagai tokoh tertentu mendapatkan uang banyak, atau sebagai artis, sebagai apakah. Kemudian dia hijrah, taubat, meninggalkan maksiat tersebut, riba ditinggalkan, ini tinggalkan, semua yang haram ditinggalkan. Langsung seneng nggak hidupnya biasanya, Pak? Enggak, diuji. Ekonominya awalnya mapan jadi susah. Nah, di sini diuji. Kalau hatinya kuat, insya Allah istiqomah terus. Allah akan ganti rizkinya dengan rizki yang lain. Tapi seringnya tidak kuat hatinya. Ya, sudah resign, wah sudah hijrah, rajin ngaji, semangat awalnya, lama-lama wah ekonomi nipis lagi nih, aduh beras mulai habis nih, listrik wah bayar lagi nih, kontrakan bayar lagi nih. Ya, akhirnya mulai itu dari istrinya, wah yuk balik lagi yuk, nah gitu. Anaknya mulai minta ini minta itu. Temennya yang dulu kerja sama, kamu kenapa ninggalin kita? Dulu udah enak-enak, balik aja, balik lagi. Diiming-imingi. Nah, kalau hatinya nggak kuat, balik dia ke sana. Ya, betapa banyak orang yang sudah dari non-Islam masuk Islam, balik lagi. Kenapa? Iming-imingan dunia seringnya. Hatinya nggak kuat. Maka kita memohon kepada Allah hati yang kuat ini. Rasulullah SAW bersabda apa? Wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Ini pentingnya hati. Hati ini ya yang akan menggerakkan tubuh kita. Kalau dia baik, Rasulullah bersabda apa? Di dalam tubuh kita itu ada segumpal darah, ada daging, yaitu hati. Ya, al-qalbu ini jantung sebenarnya. Secara terjemahnya jantung. Tapi kalau mesti hati nurani, gitu. Hati itu kalau dia baik, maka akan baik semua apa? Badan kita, tubuh kita. Tapi kalau dia rusak semua. Ya, itu. Maka ini harus kita perhatikan hati kita. Jangan sampai ternodai oleh subuhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, atau syahwat. Ya, hawa nafsu yang dituruti. Ini bahaya. Baik. Kemudian yang keempat, istiqomah yang dituntut dari seorang hamba adalah istiqomah di atas kebenaran. Jika tidak mampu, maka paling mendekati kebenaran. Jadi istiqomah yang benar, istiqomah adalah kebenaran Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, ketaatan. Adapun istiqomah di atas perbuatan maksiat itu bukan istiqomah namanya. Ya, itu israr namanya. Al-israr itu terus menerus dalam perbuatan dosa. Dan itu bisa membuat dosa kecil jadi besar. Yang besar makin besar. Maka ada perkataan apa? La kabirata ma'al istighfar wa la saghirata ma'al israr. Atau dibalik. Tidak ada dosa besar kalau dibandingin disertai dengan apa? Istighfar terus, maksudnya dosanya akan diampuni nanti. Dan tidak ada dosa kecil kalau disertai dengan terus menerus. Maksudnya apa? Dosa kecil ini kalau kita lakukan istiqomah, itu istiqomah tadi, israr tadi, terus menerus, ini bisa jadi menjadi dosa besar. Kenapa? Nanti akan meremehkan lama-lama. Orang kalau terbiasa dosa, awal dia gemetar tuh hatinya. Kalau imannya kuat, imannya bagus itu biasanya mau berbuat dosa itu apa? Gemetar badannya, gelisah. Itu awal-awal. Sekali nyoba, dua kali, terus. Dia terus menerus berbuat dosa, lama-lama rasa takut itu hilang. Lama-lama terbiasa dengan apa? Dosa. Lama-lama bahkan menikmati dosa itu. Dan ini sebenarnya adalah namanya istidraj. Diulur sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau istilahnya Ustaz Nizar apa? Seperti sapi digemukkan. Penggemukan sapi.
dikasih makan terus. Idul Adha diapain? Sembelih. Itu istilahnya Ustaz Nizar hafizahullah ta'ala. Ya, seperti orang main layangan, diulur terus, putusin biar semakin jauh, semakin menyimpang. Ya, kalau layangan bisa beli lagi. Kalau sapi dikorbankan tadi masih dapat pahala kita. Tapi kalau kita menyimpang dari jalan Islam, dari jalan yang lurus, bahayanya kemana nanti? Neraka, naudzubillah. Ya, maka hati tadi istiqomah itu adalah harus berada di atas kebenaran. Maka Rasulullah SAW bersabda apa? Saddidu wa qaribu. Ya, hendaknya kalian berusaha untuk tepat sesuai sunnah, sesuai ajarannya, pas. Ya, baca Quran disuruh berapa tadi? 1 hatam minimal, 1 bulan hatam, sudah hatamin, berusaha 1 bulan. Enggak bisa ya minimal sehari jangan kosong lah. Gitu. Salat puasa sunnah pun demikian. Salat qiyamul lail. Rasulullah SAW biasanya berapa? 11 rakaat. Kalau kemarin kita bisa 11 rakaat, ya minimal 11 rakaat kalau bisa. Enggak bisa, kurangi dikit. Minimal apa? Witir sudah 3 rakaat. Tapi jangan sampai kita tinggalkan sama sekali. Ya. Itulah kita berusaha untuk demikian. Kemudian kaidah berikutnya adalah istiqomah yang kelima. Istiqomah itu berkaitan dengan semua ucapan, perbuatan dan niat. Jadi istiqomah itu enggak cuman ya omongan dalam perkataan saja, tapi harus dibuktikan dengan hati kita. Tadi istiqomah hatinya, kemudian lisan kita juga istiqomah, dan jiwa raga kita juga istiqomah. Perbuatan kita betul-betul menunjukkan kita orang yang istiqomah. Rasulullah SAW bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidaklah istiqamah iman seorang hamba sampai dia istiqamah hatinya. Hatinya betul-betul berusaha untuk pengen taat kepada Allah, membersihkan hatinya dari fitnah syubhat dan syahwat, ya, berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin hatinya seseorang itu bisa istiqomah sampai dia istiqomah lisannya. Nah ini jaga lisan kita agar mengatakan perkataan-perkataan yang baik. Istiqomah lisan ya dengan cara meninggalkan kata-kata yang kotor, yang buruk, yang dosa. Hendaknya gunakan untuk mengatakan kata-kata yang baik. Karena ini penting. Ya, seorang sahabat pernah mengatakan, ya Rasulullah, apakah kita ini akan disiksa dengan apa? Karena lisan kita saja. Maka Rasulullah mengatakan, "Sakhilat kaya Mu'adz wa hal yakubbun nasu fin nari ala wujuhihim wa qila au ka ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Celaka engkau wahai Mu'adz, ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memasukkan manusia ke dalam neraka kecuali kebanyakannya karena apa? Lisan mereka. Baik lisan ini karena mengucapkan kata-kata kufur atau yang di bawah kekufuran. Kata-kata kufur itu apa? Ya, hal-hal yang mengandung syirik. Ya, pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah. Seperti perkataan orang-orang kafir, wah, mana mungkin kita bisa hidup lagi? Mana mungkin kita dibangkitkan? Wong kita jadi dari tanah, kita gali kubur juga sudah jadi apa? Tulang belulang hancur, masuk bisa dibangkitkan. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Itu kan perkataan kufur. Atau misalnya orang bersumpah atas nama selain Allah, itu kan juga kekufuran. Demi Rasulullah, betul atau tidak? Enggak boleh, Pak. Ini harus kita nasihati kepada saudara-saudara kita. Kadang mereka mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Kan gitu ya? Digabungin tuh. Demi Allah sudah benar. Demi Rasulullah ini termasuk perbuatannya, Pak. Walaupun Rasulullah adalah seorang yang mulia, tapi dalam sumpah kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apapun sesuai dengan Allah kehendaki, tapi kita sebagai makhluk tidak boleh sumpah kecuali dengan nama Allah. Hal-hal yang dosa, ghibah, menfitnah, nuduh orang, ya, mengumpat dengan kata-kata yang kotor, ini dosa, harus kita hindari. Yang keenam, istiqamah tidak akan terwujud kecuali hanya untuk Allah.
Jadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada 3 di sini sebenarnya komponennya. Ya, istiqomah itu harus karena Allah, dengan Allah, dan berada di atas perintah Allah. Ini dirinci sama Ustaz Yazid dan juga penulis juga. Ya, yaitu untuk Allah. Maksudnya istiqomah ini harus untuk Allah, betul-betul ikhlas karena Allah. Kita sholat kita rajin, kita membaca Quran kita rajin, kita puasa kita rajin, kita sedekah kita rajin, kita membantu orang lain, berbakti kepada orang tua rajin. Semuanya hanya niatnya untuk mencari pahala di sisi Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas, memurnikan ibadah ini, ketaatan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan Allah, maksudnya senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dalam merealisasikan dan menyelaksanakan istiqomah ini serta teguh di atasnya. Karena kita tidak bisa istiqomah kecuali dengan pertolongan dari Allah, maka kita minta tolong kepada Allah. Ya, fa'budhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah kepada Allah dan bertawakallah kepada Allah. Ya, dalam Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah ya Allah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Rasulullah bersabda apa? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Lakukanlah apa yang bermanfaat bagimu dengan semangat. Semangatlah dalam melakukan apa yang bermanfaat bagimu, dan ingat, minta tolong kepada Allah. Dan jangan malas. Makanya ketika azan, hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, kita mengucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Di antara makna yang tersirat dalam hal itu adalah kita enggak bisa sholat datang ke situ kecuali dengan apa? Pertolongan dari Allah. Allah yang menolong kita, Allah yang membantu kita. Kemudian atas perintah Allah, yaitu istiqamah di atas manhaj yang benar, jalan yang lurus yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Tadi istiqamah di atas Islam yang benar, syariat yang benar. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 112, "Fastaqim kama umirta." Istiqamahlah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Kita diperintahkan untuk salat, istiqamah. Kita diperintahkan untuk menutup aurat, istiqamah. Kita diperintahkan untuk meninggalkan yang haram-haram, istiqamah. Baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Kemudian yang ketujuh, bagaimanapun seseorang beristiqamah, namun janganlah dia bergantung pada amalannya. Ya, jangan terlalu bergantung kepada amalannya. Tetaplah dia berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena tadi kita tidak bisa menggantungkan diri kita kepada amal kita. Karena kita kadang lemah, kadang kita tergoda oleh syahwat kita. Kadang kita tergoda oleh bisikan-bisikan dari syaitan. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan yang dituntut dari seorang hamba adalah istiqamah, yaitu berusaha untuk selalu benar. Jika dia tidak mampu untuk itu, maka hendaklah dia berusaha mendekati kebenaran. Jika dia melakukan yang lebih rendah dari itu, maka itu termasuk kelalaian dan perbuatan sia-sia. Nabi SAW bersabda, "Qaribu wasaddidu." Mendekatilah dan berlaku tepatlah dalam beramal sesuai dengan syariat. Ya, itu perintah Nabi SAW. Makanya ketika kita futur, jangan sampai kita kembali kepada maksiat. Futur tahu Pak ya? Lemes, malas, bosan. Makanya alhamdulillah ibadah dalam Islam itu banyak. Enggak cuma di masjid doang. Enggak cuma sholat doang, banyak. Sholat pun berbagai macam. Kalau kita capek di satu ibadah, kita bisa ibadah yang lain. Capek membaca Quran, kita bisa zikir. Ya. Bisa kita keluar rumah cari kerjaan. Ya, yang halal itu juga ibadah. Membantu orang tua ibadah, membantu saudara ibadah, membantu tetangga ibadah. Bahkan membantu ngangkat barangnya saudara kita, taruh, mestinya ada saudara kita lagi mau mudik, mana enggak mudik sih, cuman mau bawa barang misalnya, kita bantu ngangkatin, itu bernilai apa? Sedekah. Senyum kepada orang juga sedekah. Maka kita harus istiqomah gitu. Jangan sampai ketika kita futur tadi balik kepada kemaksiatan.
Jangan sampai. Ya. Kemudian yang kedelapan, buah dari istiqomah di dunia adalah istiqomah di atas sirat pada hari kiamat. Ini penting, Pak. Kalau kita istiqomah di dunia ini, istiqomah itu artinya apa sih? Ya, tadi konsisten, ya, konsisten terus menerus melakukan ketaatan di atas jalan yang lurus ini. Seperti kita melewati apa? Jembatan itu terus. Ini istiqomah di atas jalan yang lurus. Jangan sampai ke kiri, jangan sampai ke kanan. Apalagi sampai keluar dari jalan ini. Jangan. Kalau kita bisa istiqomah di atas jalan yang lurus ini, nanti ketika kita lewat jembatan yang di atas neraka jahanam itu, kita akan dimudahkan sesuai kadar kita di dunia. Maka semakin cepat kita, semakin banyak kita bertaat, maka semakin cepat larinya. Maka Rasulullah bersabda apa? Nanti orang yang lewat di atas jalan sirat itu, di atas jembatan itu kan bawahnya neraka, jembatan itu menuju ke mana? Ke surga. Yang bisa selamat berarti masuk surga. Allah berfirman, wa im minkum illa wariduha. Semua di antara kalian pasti akan memasukinya. Tidak ada di antara kalian kecuali pasti akan melewatinya, melewati sirat ini. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami akan selamatkan orang yang bertakwa. Nah, orang takwa ini bisa lewat situ. Tapi orang-orang yang zalim akan jatuh. Dan ini jembatannya Rasulullah bersabda apa, Pak? Gimana, Pak? Pernah dengar? Itu gimana? Lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Dan di kanan kirinya ada kalalib. Kalalib itu apa? Jangkar-jangkar atau besi yang buat narik itu. Bayangkan kita lagi jembatan sudah tipis, jalan ada yang nyautin gini, gimana tuh? Makanya ada yang sampai kecapik-capik, sobek-sobek, ada yang ketarik jatuh sudah. Ada yang di awal jembatan sudah jatuh, ada yang di tengah-tengah dijatuh. Ini tergantung apa nih, Pak? Istiqomahnya kita di dunia. Makanya kita harus ingat ini yang paling penting harus kita ingat di kesempatan kali ini. Memang banyak godaan kita. Kita syahwat kita banyak. Godaan ini banyak hidup ini. Masih lama, perjalanan hidup masih lama. Bertahun-tahun nanti. Ya, istiqomah, ingat ini. Kalau kita bisa istiqomah di dunia, di akhirat mudah. Ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang jalan di atas sirat itu, jembatan itu seperti apa? Kilat menyambar cepat. Harus seperti kedip mata. Ada yang seperti naik kuda yang kencang. Ada yang seperti orang berlari. Ada yang berjalan kaki biasa. Ada yang merangkak. Ada yang ngesot. Ada yang tadi baru masuk sudah jatuh. Ini tergantung amal dia ketika di dunia. Sekarang, kalau kita mau selamat sekarang, Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Semoga kita termasuk yang diselamatkan, insyaallah. Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, barang siapa diberi hidayah menempuh jalan yang lurus di dunia, jalan Islam dan sunnah, maka ia akan diberikan hidayah di akhirat agar selamat dalam menempuh as-siratul mustaqim yang terbentang di atas neraka jahanam. Kelak pada hari kiamat, jembatan itu akan dibentangkan di atas neraka jahanam. Dia lebih tajam daripada pedang, dan lebih tipis daripada sehelai rambut. Lalu manusia diperintahkan untuk melewatinya. Keadaan manusia saat melewati itu berbeda-beda, tergantung amalan-amalan dan istiqamah mereka di atas jalan yang lurus saat dia di dunia. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, barang siapa yang di dunia ini diberi petunjuk ke jalan yang lurus, yang dengannya para rasul diutus dan diturunkan kitab-kitab, maka di akhirat kelak dia akan diberi petunjuk agar selamat melewati jalan lurus yang membimbingnya menuju ke surga, yaitu negeri balasannya, seukuran kekuatan seorang hamba untuk menempuh sirat, yaitu jalan yang lurus di dunia ini, yang ada di dunia ini. Maka seperti itu pula kekuatannya saat berada di jalan atau sirat, jembatan yang dibentangkan di neraka jahanam. Yaitu ketika kita istiqomah di dunia ini, ya, maka seperti itulah kecepatan kita nanti ketika di jembatan di akhirat itu.
Tapi kalau kita malas-malasan, ya sudah jalan kaki antum. Atau mungkin ngesot, mungkin kena cabikan apa tadi, kail-kail tadi, ya, yang sangat tajam tadi. Kalau kita malah murtad, nauzubillah, ya tadi turun sudah, terjun payung. Nggak ada terjun payungnya, antum terjun aja sudah di neraka. Nggak ada payungnya. Nauzubillah. Dan itu neraka. Ya, bukan penjara. Penjara masih ada AC-nya mungkin. Yang ada AC-nya. Ya, ada mungkin ya minimal kipas. Ya, atau nggak ada mungkin panas-panasan. Tapi nggak ada api di situ. Nerakanya api isinya. Ya, di atas api, bawah api, dikelilingi api sudah. Minum nggak ada, makan nggak ada. Kalau haus dikasih apa? Air panas, Pak. Nanah juga. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Kalau ketika diminumkan itu tuqatti'u am'a'ahum. Ketika diminumkan ke penghuni neraka, mereka mau nggak mau harus haus, minum gimana? Minum sudah. Minum hancur ususnya patah-patah. Makanan nggak ada, dikasih buah, bukan durian, zakum. Itu makan sudah. Buah zakum ini kalau getahnya itu netes ke bumi, hancur bumi, Pak. Bosok bumi. Busuk. Itu dimakankan. Makan mereka keselak di sini. Makan keselak nyangkut di sini. Minum pakai apa? Air panas tadi. Yang kalau lagi minum itu yashwil wujuh di surat Al-Kahfi, yashwil wujuh. Ini kalau kita minum air panas, itu kan hangatnya naik ke atas ya. Kita masih kerasa. Masih kan pipinya masih enak, masih bagus kan. Di neraka minum gini sama panas, tapi sininya kulitnya langsung lepas, Pak. Leleh. Dagingnya lepas. Belum diminumkan. Minumkan tadi. Tuqatti'u am'a'ahum. Memecah apa? Usus-ususnya hancur. Walaupun demikian enggak mati. Sakit iya, sakit, panas iya. Tapi enggak mati. Nauzubillah min dzalik. Ya, sebagaimana seorang hamba berjalan di atas sirat, yaitu agama yang benar di dunia ini, begitu pula lah dia berjalan di atas sirat, jembatan pada hari kiamat itu. Di antara mereka ada yang melintas seperti kilat, ada yang melintas seperti kedipan mata, ada yang melintas seperti angin, ada yang melintas seperti kecepatan orang berkendaraan, ada yang melintas seperti orang berlari, ada yang melintas seperti orang yang merangkak. Namun di antara mereka ada yang tersambar, namun selamat. Kesambar tadi, tapi selamat masih alhamdulillah, teman, luka di sini. Ada juga yang terlempar ke dalam neraka, ditarik, hancur sudah. Ya, oleh karena itu hendaklah seorang hamba melihat bagaimana dia berjalan di atas sirat yang nanti dengan memperhatikan jalannya di atas agama Islam di dunia ini. Hendaknya kita memperhatikan nasib kita di akhirat nanti di jembatan itu dengan cara memperhatikan nasib kita di dunia ini. Kalau di dunia istiqamah, insya Allah di sana juga mudah untuk melewatinya. Tapi kalau di dunia ini malas-malasan atau bahkan melakukan dosa dan maksiat kekufuran, kita khawatir nanti di sana malah sengsara dan bisa masuk ke dalam jurang api neraka. Sebagaimana balasan yang setimpal, ya, al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan sudah. Allah berfirman, hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kalian tidak akan diberi balasan melainkan setimpal dengan apa yang kalian kerjakan ketika di dunia. Hendaklah ia memperhatikan, ya, syubhat dan syahwat yang bisa menghalangi jalannya di atas agama ini. Karena sesungguhnya syubhat dan syahwat itu adalah kaitan yang ada pada dua sisi sirat nanti yang bisa menyambarnya dan menghambat jalannya di atas sirat, itu jembatan di akhirat nanti. Jika penghambat syubhat dan syahwat itu banyak di dunia, maka demikian pula di akhirat. Jadi syubhat dan syahwat itu godaan. Ya, kalau kita ikut-ikutan syubhat itu, ya nanti di akhirat apa? Kesambar juga sama pengait-pengait tadi. Ya. Yang akan menampar kita nanti. Makanya kita banyak istighfar minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, dan ke depan kita berusaha untuk istiqamah. Dan ingat, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid.
Tuhan kalian, Tuhanmu, Rabbmu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi seorang hamba pun. Enggak ada hamba yang Allah zalimi. Semua sesuai dengan perbuatan dia. Sudah dikasih peringatan, mau ngikutin, alhamdulillah. Enggak ngikutin, salah dia sendiri. Ya, Allah sudah menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad telah menyampaikan kepada umatnya telah menyampaikan ke generasi selanjutnya. Sampai sekarang kita juga bisa baca ayatnya, baca hadis, kita bisa mendengarkan, kita bisa membacanya. Hujjah sudah tegak. Makanya diutusnya para nabi dan rasul, adanya para dai, para ulama menyampaikan itu sebagai iqamatul hujjah, untuk mendirikan hujjah. Likai la yakuna 'alallahi hujjatun ba'dar rusul, agar nanti di hari kiamat tidak ada alasan bagi manusia untuk menentang Allah lagi, karena sudah diutusnya para rasul. Sudah diutusnya para rasul dan dilanjutkan estafet dakwah itu oleh para ulama dan para dai. Maka yang kesembilan, penghalang istiqomah adalah syubhat, kesesatan dan syahwat yang menyimpang, harus kita jauhi. Syubhat tadi terkait apa? Kesesatan dalam pemikiran. Syahwat terkait dengan apa? Hawa nafsu, kecintaan terhadap dunia, yang itu baik godaan wanita, godaan harta, jabatan ataupun yang lainnya. Ya, kita harus istiqamah di atas jalan yang lurus ini. Jangan sampai syubhat dan syahwat ini menghalangi kita dari jalan yang lurus. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Sesungguhnya inilah jalan yang lurus. Sudah ikuti ini aja, sudah istiqamah. Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman yang benar, pemahaman sahabat, istiqamah sudah. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Soalnya banyak jalan yang lain yang ngajak ke sini, ngajak ke situ, ngajak ke sini. Ada yang syubhat, ada yang syahwat. Makanya jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Ya, Rasulullah SAW pernah membuat garis yang lurus. Khatta lana, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi. Rasulullah SAW pernah menggaris satu garis yang lurus dengan tangan beliau yang mulia. Kemudian beliau mengatakan, hadza sabilullahi mustaqimah. Ini jalan Allah yang lurus ini. Kemudian wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian Rasulullah SAW membuat garis di jalur kanan dan jalur kiri. Kemudian beliau mengatakan, hadhihi subulun mutafarriqah. Di sini ada jalan-jalan yang terpecah. Ya, dia menyimpang dari jalan yang lurus ini. Ingat, laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaih. Tidak ada satu jalan pun di yang kanan dan yang kiri ini kecuali ada setan yang berdakwah mengajak ke sana. Ingat, setan, ada setan bangsa jin, ada setan bangsa manusia. Ada yang ngajak kepada syahwat, baik di dunia maya ataupun di dunia nyata, dengan setan yang jin ataupun setan yang manusia, baik lewat di iklan ataupun di HP ataupun di TV, banyak sudah. Kita keluar masjid lihat tuh. Nah, ini syahwat. Sama, yang syubhat juga ada banyak dai-dainya. Kata Rasulullah SAW apa? Du'atun ala abwabi jahannam. Dai-dai yang mengajak manusia menuju kemana? Neraka jahanam. Banyak. Ada yang ngajak ke agama lain, memurtadkan orang, banyak. Mau pakai sembako kah, atau pakai TikTok kah, atau pakai itu media, banyak. Atau mengajak kepada apa? Kepada syubhat dalam agama, hal-hal bid'ah, kesyirikan. Bajunya baju Islam, detailnya banyak, tak penampilannya hampir sama seperti kita, bahasanya sama. Bahkan sebagian mereka pakai ayat dengan pemahaman dia, pakai hadis dengan pemahaman dia, tapi syahwat, syubhat isinya
penyimpangan dalam pemikiran, maka Rasulullah SAW mengatakan jangan ikuti ini, Pak. Ikuti yang lurus ini sudah. Ikuti yang lurus ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda apa? Ya, wa anna hadza sirati mustaqiman, membawakan ayat dalam surat Al-An'am ayat berapa tadi? 153. Inilah jalan yang lurus. Ini jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikuti ini sudah. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti yang lain. Nanti malah sesat nanti. Maka istiqamah terus menerus di atas jalan yang lurus. Maka yang terakhir, ya, yang ke-10 di antara bentuk ya penyimpangan dalam istiqamah adalah menyerupai orang-orang kafir. Tasyabbuh bil kufar ini adalah penghalang dari istiqamah. Menyerupai orang-orang kafir adalah bentuk penyimpangan dari sikap istiqamah. Orang enggak istiqamah ya karena menyerupai orang kafir. Awal mungkin dari pakaian, dari gaya hidup, lama-lama ibadahnya ikut-ikutan. Ada enggak, Pak? Banyak. Ya sekarang gini, mohon maaf. Masalah yang sepele, yang mungkin dengan pakaian. Kenapa orang kok enggak istiqomah pakai hijab yang syar'i, wanita? Enggak istiqomah dalam hijab yang syar'i. Kenapa? Pengen ngikuti model, ya tidak? Model-model yang sok cantik, bahkan sampai operasi plastik itu orang-orang mana ya mereka? Rata-rata orang kafir. Nonton drama, ya. Pengen secantik itu, ayo operasi plastik. Atau pakaiannya sekalian, model-modelnya biar kelihatan, dilihatin semuanya, atau sebagiannya dilihatin. Mengikuti siapa? Orang kafir. Akhirnya nggak istiqomah. Atau peraturan-peraturannya dibuat sama seperti peraturan orang kafir sehingga dia tidak istiqomah. Ya. Atau ibadahnya, cara ibadahnya seperti orang-orang kafir. Contohnya apa? Beribadah di kuburan. Itu seperti siapa itu? Orang Yahudi dan Nasrani. Menjadikan kuburan seperti masjid. Rasulullah SAW bersabda apa? La tattakhidul qubura masajid. Jangan kalian menjadikan kuburan seperti masjid. Orang-orang Nasrani terdahulu ittakhadhu qubura anbiya'ihim apa? Masajid. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Bukan di masjid, bangun masjid kayak gini, bukan, tapi maksudnya buat ibadah di situ. Dibesarkan, diagungkan, digedein tuh kuburannya, misalnya dirapiin, diwarna-warnain, bahkan dikasih bunga-bunga, terus dibangun-bangun, buat bangunan-bangunan, kubah-kubah. Sudah mereka iktikaf di situ, ibadah di situ. Itu sama seperti orang-orang ahli kitab. Dan sebenarnya dulu pernah Rasulullah pernah memperingatkan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian nanti pasti akan ada orang-orang yang apa? Mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Hadzwal qudzati bil qudzah. Ya, sedikit demi sedikit. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Bahkan seandainya mereka masuk ke lubang biawak, dhab, kadal gurun, mereka akan masuk. Kalian akan masuk. Itu shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar apa yang disabdakan Rasulullah SAW terjadi sudah, karena memang wahyu dari Allah. Apa yang beliau sabdakan. Ya, ini bentuk tidaknya istiqomah seseorang karena dia apa? Mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam ibadahnya ataupun dalam kehidupannya. Ya. Kadang orang masalah tasabuh hanya masalah pakaian doang. Enggak, ibadah juga banyak orang yang tasabuh dalam hal ini. Ya. Dalam hal keyakinan pun ada beberapa keyakinan yang dimasukkan lagi ke dalam Islam, padahal itu keyakinan orang non-muslim. Makanya kita dalam dakwah itu harus ada tasfiyah dan harus ada tarbiyah. Tasfiyah artinya apa, Pak? Membersihkan Islam ini dari hal-hal yang baru dalam agama. Kotoran-kotoran syirik, bid'ah dan lain sebagainya dibersihkan. Tarbiyah adalah mendidik manusia di atas Islam yang benar, istiqomah. Ini dakwahnya. Ya, itulah 10 kaidah berkaitan dengan istiqomah harus kita pelajari.
Berkaitan dengan agar tetap teguh di atas istiqomah ini banyak. Pertama, kita harus tobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang dosa kita banyak. Ya, maksiat kita banyak. Kemudian berusaha untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi syirik. Maka belajar tauhid tentang syirik penting, pelajari agar betul-betul tauhid benar, syiriknya kita tinggalkan. Ya, berusaha untuk senantiasa istiqamah, ya, merasa diawasi oleh Allah, muraqabah. Ini pembahasan berikutnya sebenarnya. Kita potong-potong aja. Ya. Di bab yang ke-9 Ustaz Yazid mengatakan tentang apa? Kiat-kiat berbagai wasilah cara agar tetap istiqomah. Di antaranya kita harus merasa diawasi oleh Allah. CCTV ini ya, melihat kita atau tidak? Lihat kita. Tapi kalau Bapak ngumpet di situ, dia enggak lihat. Ini CCTV di mana? Enggak ada. Oh itu, CCTV di situ. Bapak di bawahnya CCTV dia nggak lihat, ya kan? Atau Bapak matiin CCTV-nya, dia sudah selesai. Tapi ingat, Allah Maha melihat. Makanya di ayat pertama surat An-Nisa tentang takwa yang sering diulang di hari Jumat, Allah mengakhiri dengan apa? Wattaqullaha innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha mengawasi kalian. Maha mengawasi, melihat kita terus dimanapun. Bahkan dari ayat yang kita baca, wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Dan sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui, sangat tahu apa yang disembunyikan oleh hati mereka ini dan apa yang mereka terang-terangkan, mereka tampakkan. Allah Maha tahu. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabim mubin. Tidak ada hal yang gaib, tidak ada hal yang tersembunyi di langit dan di bumi kecuali Allah sudah tahu. Itu semua tercatat di Lauhul Mahfuz. Merasa diawasi oleh Allah agar kita selalu istiqamah. Kemudian selalu muhasabah diri, menghitung-hitung kita. Loh, kalau kita enggak taat pasti akan maksiat. Kalau maksiat dosanya banyak. Mau hitung-hitungan berapa kita? Mau masuk surga atau neraka? Hitung diri, silakan. Kemudian mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu kita. Al-mujahid man jahada nafsahu hawahu. Orang yang berjihad itu adalah orang yang melawan hawa nafsunya. Itu. Ya. Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhlas dalam beramal dan berusaha mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian berpegang teguh kepada sunnah, menjauhkan bid'ah, menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid bagi laki-laki. Adapun wanita maka yang paling utama di mana? Di rumahnya. Berani dalam melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar sesuai dengan syariat Islam. Berani, jangan takut-takut. Nah, biar kita istiqomah. Dan kita harus sabar menghadapi berbagai macam cobaan nanti. Senantiasa menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Ini penting. Kadang kita butuh belajar kajian, kenapa? Ngecas, Pak. Ini HP kalau nggak dicas, lowbat, HP sudah. Sama, iman kita kalau nggak dicas, lemah nanti. Ngecasnya di mana? Di kajian. Diingatkan sama ustaznya tentang ayat, tentang hadis, dimotivasi. Ya, ketemu dengan teman-teman, semangat lagi. Ya, kalau kita lingkungannya mungkin umum, kita nggak ada teman di sana, ya biasanya cepat lemahnya. Gitu. Ya, menuntut ilmu ini harus taat, harus selalu kita jalankan biar kita istiqomah. Kemudian takut kepada Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Besar. Ya, dan ingatlah selalu tentang pedihnya siksa neraka. Kemudian mencari teman yang soleh, yang baik agamanya dan akhlaknya, menjaga hati, lisan dan anggota badan, serta menahan diri dari hal-hal yang diharamkan, mengetahui langkah-langkah setan dalam menyesatkan manusia. Nah, ini harus kita pelajari. Ada buku namanya Talbis Iblis. Apa namanya? Talbis Iblis. Jadi mengenal tentang tipu jerat atau jaringan-jaringan yang sering digunakan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia. Nah, kita harus pelajari itu, ya. Biar kita tidak disesatkan oleh syaitan. Kemudian senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah agar diteguhkan di atas sunnah. Ini penting. Kalau kita banyak zikir, banyak doa, Allah akan jaga kita.
Kemudian sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhkan perkara dosa dan maksiat, dan sabar dalam menghadapi cobaan, ujian dan musibah. Seorang muslim yang ingin supaya hatinya bersih harus banyak doa dan memohon kepada Allah agar dikaruniakan ketetapan, keteguhan hati, istiqamah, serta hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak doa, sabar, doa. Sabar dan doa. Sabar tadi, soalnya tadi orang enggak istiqamah karena enggak sabar. Enggak sabar menghadapi musibah. Enggak sabar menghadapi ejekan orang. Ya, omongan yang pedas gini enggak sabar, akhirnya balik lagi sudah. Demi menyenangkan orang lain, dia tinggalkan syariat ini. Demi keridhaan manusia. Padahal Rasulullah SAW bersabda apa? Man ardhan nasa bisukhtillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihin nas. Barang siapa yang barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan melakukan kemurkaan Allah, dengan melakukan hal-hal yang membuat Allah murka, maka Allah akan murka kepada dia dan Allah akan membuat orang lain juga murka sama dia. Tapi man askhatan nasa atau man askhatan nasa biridallah radhiyallahu anhu wa arda'a anhu nas. Tapi barang siapa yang mencari ridha Allah walaupun membuat sebagian manusia itu memusuhi dia, marah dengan dia, ingat Allah akan ridha kepada dia dan Allah akan membuat orang lain juga ridha. Ya kan? Ya memang mungkin sebagian orang itu enggak suka dengan ketaatan, iya. Tapi banyak kok lingkungan lain yang lebih bisa membuat senang dengan ketaatan. Bahkan mendukung kita, menguatkan kita. Ini pentingnya tadi berteman dengan orang-orang yang saleh. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita banyak doa tentang istiqomah ini. Di antaranya beliau mengajarkan kita, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami memohon kepadamu hidayah, petunjuk, ketakwaan, terpeliharanya diri dan kecukupan. Kemudian doa yang insya Allah kita hafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tolong teguhkanlah hati kami, teguhkanlah hatiku, kuatkan hatiku untuk selalu berada di atas agamamu. Ini penting, minta kepada Allah. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang telah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Taat di atas agama, taat di atas ketaatan kepada Allah. Ini penting, minta kepada Allah. Rasulullah SAW juga pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala ar-rushd wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam wa innaka anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keteguhan dalam urusan agama ini dan keteguhan di atas petunjuk. Aku memohon kepadamu hal-hal yang mendatangkan rahmatmu dan ampunanmu. Aku mohon kepadamu agar aku bisa mensyukuri nikmatmu, beribadah dengan baik kepadamu. Aku memohon kepadamu hati yang selamat dan lisan yang jujur. Aku memohon kepadamu kebaikan yang engkau ketahui, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang engkau ketahui, dan aku memohon ampunan kepadamu atas apa yang engkau ketahui. Sesungguhnya engkau maha mengetahui hal yang gaib. Jadi kemudian Al-Hasan Al-Basri juga berdoa yang bagus tadi ya. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, sesungguhnya engkaulah Rabb kami, engkaulah Tuhan kami, maka berikanlah kepada kami keistiqomahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami memohon kepadamu akhir kehidupan yang baik, dan kami berlindung kepadamu dari akhir kehidupan yang buruk.
Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.